balik lagi nih di Edukes. Pasti teman-teman semua udah gak sabar kan di Edukes kali ini kita akan membahas soal apa. Nah langsung aja, kali ini di Edukes kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Elina dari Curriculum and Researcher Widya Edu. Nah jadi Mbak Elina ini bertugas untuk meriset lebih dalam lagi soal dunia SMK dan kurikulum SMK ya Mbak? Betul sekali. Nah teman-teman semua, kemarin tim kami sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan seputar SMK dari teman-teman yang akan langsung kita tanyakan ke Mbak Elina. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi-informasinya ya. Jangan sampai skip video ini sampai akhir karena akan ada informasi-informasi penting dan menarik dari Mbak Elina. Tanpa berlama-lama langsung aja nih kita tanyain informasi pertama dari Mbak Elina. Nah Mbak Elina, jadi kan kemarin tim kami ini sudah meriset nih dan sudah mengumpulkan data-data serta pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman di luar sana, datang dari EduFriends di luar sana. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, jadi kan di Indonesia ini setiap tahunnya banyak sekali lulusan SMK baru. Nah, tapi pada faktanya di lapangan hanya sedikit sekali lulusan SMK yang terjaring ke dunia kerja, dijaring di industri yang ada di Indonesia. Itu gimana tuh, Mbak Elina? Oke, jadi begini Mbak Karina, untuk lulusan SMK sendiri, menurut data tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kemendikbud, itu jumlah lulusannya mencapai 1,4 juta lulusan. Nah, dari jumlah sebanyak itu hanya sekitar 50-60% saja yang bisa masuk ke industri. Sisanya itu mereka banyak yang menganggur ataupun bekerja tapi di luar bidang mereka. Jadi itu sangat disayangkan sekali karena lulusan SMK ini kan diharapkan mereka bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Tapi kenyataannya seperti itu Mbak Karina. Oke, bahwa banyak di luar sana lulusan SMK itu tidak bekerja dengan sesuai bidangnya. Nah, apakah hal ini ada keterkaitannya dengan kurikulum SMK? Apakah kurikulum SMK sebenarnya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri-industri ataupun lapangan kerja lainnya? Gimana Kak? Ya, untuk kurikulum SMK sendiri itu sebenarnya sudah disesuaikan oleh kebutuhan. Jadi kurikulum SMK sekarang itu kan diterbitkan oleh Dirjen SMK, PSMK namanya. Nah, kurikulumnya sendiri ini sudah mengacu pada SKKNI, di mana sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Namun sayangnya adalah di lapangan banyak sekali sekolah yang baru menerapkan secara maksimal kurikulum tersebut, sehingga lulusannya sendiri kemudian merasa bahwa apa yang mereka dapatkan di sekolah itu tidak benar-benar bisa diterapkan di dunia kerja. Seperti itu. Gitu. Nah, apakah sebenarnya kurikulum yang ada di SMK ini semuanya sudah rata untuk menerapkan hal yang sama sesuai dengan kebutuhan industri atau belum sebenarnya, Mbak Elina? Oke, untuk kurikulumnya sendiri ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sekolah-sekolah SMK di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah itu melaksanakan program revitalisasi Mbak Karina. Jadi program revitalisasi ini bertujuan agar program yang dibuat di SMK itu lebih sesuai, lebih tepat sasaran, sehingga lulusan SMK nanti bisa benar-benar bersaing di dunia kerja. Nah, program revitalisasi ini dicanangkan akan berlangsung sekitar tahun 2020 sampai tahun 2025, mencakup ke 5.000 SMK-SMK yang ada di Indonesia. Wow, 5.000 SMK yang ada di Indonesia. Betul sekali. Berarti kurang lebih dalam waktu 5 tahun ya? Iya, betul. Nah, mungkin EduFriends di luar sana itu belum mengerti apa sih sebenarnya maksud dari revitalisasi ini? Oke, jadi revitalisasi itu tujuannya adalah untuk pembaruan program. Kita tahu ya, sekarang kita sudah memasuki era digital, di mana segala sesuatu itu bergantung sekali dengan dunia IT. Nah, revitalisasi ini bertujuan agar program yang ada di SMK itu benar-benar terpakai di dunia kerja, sehingga lulusannya nanti tidak merasa kebingungan atau merasa bahwa oh kok lulusan SMK itu susah ya mendapat kerja. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, gitu Mbak Karina. Tadi kita sempat ngomong bahwa memang lulusan SMK ini sulit terjaring ke dunia kerja ya Mbak Elina. Nah, sebenarnya tuh skill apa sih yang harus dibutuhkan sama anak SMK ini sendiri untuk mampu bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya untuk terjaring di dunia kerja? Oke, jadi begini Mbak Karina, untuk skill sendiri itu kan terbagi menjadi dua ya, ada hard skill dan juga soft skill. Untuk hard skill itu berkaitan dengan teknis dan anak-anak SMK itu sudah mendapatkannya di bangku sekolah. Jadi kemampuan mungkin memperbaiki otomotif, kemudian kemampuan mesin dan lainnya itu mereka sudah dapat di sekolah. Namun sekolah-sekolah SMK itu tidak mengajarkan soft skill.
Nah, soft skill sendiri itu termasuk kayak kemampuan berkomunikasi, kemampuan menghandle orang, kemudian kemampuan mempersuasif. Nah, itu adalah soft skill, di mana soft skill ini juga penting dalam mempermudah siswa-siswi SMK ini dalam masuk ke dunia kerja. Karena dunia kerja sendiri ini kan terdiri dari berbagai macam level ya, staff, kemudian sampai atasan. Nah, itu kan saling berinteraksi. Nah, interaksi-interaksi tersebut membutuhkan soft skill yang mumpuni. Jadi kalau misalkan cuma punya hard skill saja tapi soft skillnya nggak mendukung, nah itu sangat disayangkan. Dan juga dari tes masuk ke dunia kerja itu juga mengukur kemampuan soft skill ini. Jadi kayak ada psikotes seperti itu. Nah, kalau misalkan dari siswa-siswi SMK tidak menguasai soft skill, nanti mereka akan sulit untuk bersaing di dunia kerja. Lalu di manakah tempat untuk melatih soft skill ini, Mbak Elina? Oke, jadi untuk soft skill sendiri itu bisa dilatih di sekolah. Jadi semisal siswa-siswa SMK ini ikut organisasi, kemudian ikut kepanitiaan, nah itu akan membangun soft skill mereka. Karena kalau misalkan ikut organisasi itu kan mereka akan berkumpul dengan banyak orang, mereka akan membangun komunikasi, kemudian mereka juga akan dilatih bagaimana memanajerial project, seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Elina sendiri nih, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman SMK di luar sana bagaimana caranya untuk bisa bisa berjalan beriringan dengan lulusan-lulusan lainnya untuk bersaing di dunia pekerjaan nantinya? Oke, jadi tips-tips untuk adik-adik SMK di luar sana itu yang pertama adalah selalu melatih skill. Jadi skill yang sudah adik-adik dapatkan di bangku sekolah itu terus dipertajam. Nah, adik-adik tahu ya di luar sana itu banyak sekali pelatihan, baik pelatihan gratis maupun berbayar. Pelatihan gratis bisa dari BLK seperti itu, berbayar juga dari instansi-instansi lainnya. Nah, teruslah mengembangkan skill, apalagi skill yang berhubungan dengan dunia kerja dan industrialisasi. Nah, kemudian dari skill tersebut adik-adik juga terus melatih. Jadi ketika sudah mendapat pelatihan, coba untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kemudian dari adik-adik jangan lupa juga untuk terus menambah koneksi pertemanan. Karena dari koneksi pertemanan tersebut bukan nggak mungkin adik-adik itu bisa mendapatkan informasi-informasi pekerjaan, kemudian informasi-informasi bermanfaat lainnya, sehingga itu juga akan mendukung untuk adik-adik SMK sendiri dalam proses mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih, Mbak Elina, bahwa memang sebenarnya kita tuh harus selalu upgrade dengan skill yang kita punya, betul. Dan jangan lupa untuk menambah jejaring, karena jejaring itu adalah bagian terpenting juga dari karir kita ke depannya ya. Jadi buat teman-teman SMK jangan sampai tidak mengembangkan dua hal penting ini, karena ini sangat penting buat teman-teman ke depannya. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, tim kami kemarin udah meriset bahwa pemerintah akan memberikan gelar D2 kepada lulusan-lulusan SMK. Namun kami menemukan fakta bahwa gelar D2 itu akan diberikan pada SMK yang menjalani masa pembelajaran 4 tahun. Sementara di lapangan yang kami tahu SMK kan 3 tahun. Itu gimana tuh? Ya, jadi kedepannya memang pemerintah ini berencana membuat program di mana lulusan SMK ini bisa mendapat gelar yang sama dengan lulusan perkuliahan. Jadi ini semacam program kerjasama antara SMK, kemudian dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja atau dunia industri. Nah, gelar yang diberikan itu adalah gelar D2. Kalau misalkan kita di perguruan tinggi mungkin Mbak Karina tahu gelarnya itu biasanya D3 atau D4 ya. Nah, tapi kalau lulusan SMK ini nanti gelarnya adalah D2. Nah, nanti program pembelajarannya itu selama 4 tahun. Jadi 3 tahun mereka biasa di sekolah, kemudian 1 tahun mereka menerapkan pembelajaran yang ada di perguruan tinggi beserta prakteknya. Nah, itu diharapkan dengan adanya tambahan gelar D2, lulusan SMK ini diharapkan memiliki nilai jual yang lebih di industri. Jadi selama ini kan lulusan SMK merasa bahwa mereka nggak memiliki gelar, sehingga mereka merasa kesulitan untuk bersaing di dunia kerja yang didominasi oleh lulusan sarjana atau perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu dari pemerintah berencana mengadopsi kurikulum yang ada di Jepang. Jadi ini sebenarnya mengadopsi programnya Jepang. Nah, sehingga lulusan SMK ini memiliki gelar yang bisa ditonjolkan ketika mereka melamar kerja nanti. Oke. Nah, tapi kan ini hanya untuk SMK-SMK yang bekerja sama dengan industri. Ya, lalu bagaimana dengan SMK-SMK yang tidak bekerja sama dengan industri? Bagaimana nasibnya ke depan? Gimana tuh, Kak? Ya, jadi ini sebenarnya program uji coba ya Mbak Karina ya. Jadi memang untuk penerapannya ini baru di SMK-SMK yang bekerja sama dengan industri. Nah,
nanti jika program ini sudah berhasil itu bukan tidak mungkin akan diterapkan ke seluruh SMK yang ada di Indonesia. Jadi tenang aja, bukan berarti adik-adik SMK yang belum bekerja sama dengan industri tidak mendapat kesempatan itu. Kesempatannya tetap ada, cuman memang harus diuji coba terlebih dahulu. Oke, nah kemungkinan akan diimplementasikan ke seluruh SMK di Indonesia itu kapan kira-kira, Mbak Elina? Mungkin sekitar 5 tahun tadi ya, semasa program revitalisasi 2020 sampai 2025, sekitar itu. Oke. Nah, selain itu muncul lagi nih pertanyaan baru yang sudah kita kumpulkan kemarin. Sebenarnya lulusan SMK itu bisa nggak sih bersaing masuk ke perguruan tinggi? Oke. Sebenarnya bisa. Jadi untuk lulusan SMK sendiri itu kan tetap mendapat mata pelajaran yang umum, yang reguler, di mana untuk masuk perguruan tinggi kan sekarang juga ada berbagai macam tes ya, ada UTBK, kemudian ada SBMPTN dan lainnya. Nah, untuk lulusan SMK sendiri itu bisa, tenang saja adik-adik. Nah, adik-adik tinggal belajar juga materi-materi yang diujikan di perguruan tinggi. Jadi untuk adik-adik yang mungkin tertarik untuk kuliah, nah silakan nih adik-adik mencari aplikasi belajar yang menyediakan pembelajaran menuju perguruan tinggi. Oke, nah Mbak Elina, kan seperti kita ketahui bersama bahwa memang di SMK ini mungkin bukan mungkin lagi pembelajarannya dalam persentase 70% dan 30% mungkin 70% mungkin lebih ke praktek lapangan dan 30% lebih ke ya teori. Itu bagaimana tuh? Sementara yang diujikan tadi kan itu kan lebih banyak teori-teori dari materi-materi dasar yang diajarkan di SMA lebih tepatnya. Nah, bagaimana anak-anak SMK ini bisa turut berjalan beriringan nih dengan anak SMA? Kan beda tuh, anak SMA kan emang udah dari kelas 1 udah diajarin tuh teori-teorinya, sementara anak SMK mungkin diajarin juga tapi nggak seberapa. Itu gimana tuh? Oke, ya buat anak SMK yang mungkin merasa bahwa kesulitan mengajar materi, tenang saja karena di luar sana itu banyak sekali materi pembelajaran yang bisa diunduh secara gratis. Jadi untuk adik-adik SMK bisa mulai mempersiapkan sedini mungkin. Biasanya nih untuk UTBK seperti itu dimulai pada bulan sekitar Februari dan juga pertengahan tahun. Jadi mungkin ini kebijakannya agak berbeda-beda ya nanti ya setiap tahunnya. Jadi untuk adik-adik SMK yang ingin masuk ke dunia perkuliahan, siapkan materinya mulai 3 atau 4 bulan sebelum tes tersebut berlangsung. Bukan tidak mungkin adik-adik bisa menyusul, bisa, asalkan adik-adik juga memberikan effort yang lebih. Coba adik-adik mencari aplikasi belajar online yang adik-adik itu bisa mendapatkan materi secara gratis dan mumpuni. Nah, tadi kan dari tadi Mbak Elina udah jelasin tentang aplikasi pembelajaran online. Kira-kira ada nggak Mbak saran buat EduFriends di luar sana? Aplikasi apa sih yang bisa diunduh untuk dimaksimalkan dalam penggunaannya? Oke, untuk EduFriends semua jangan lupa untuk selalu belajar di aplikasi kebanggaan kita semua yaitu Widya Edu. Nah, aplikasi Widya Edu ini tidak hanya menyediakan materi pembelajaran untuk SMA saja, untuk SMK juga bisa. Jadi nanti kita ke depannya juga ada materi-materi SMK. Tapi untuk pelajaran reguler itu adik-adik sudah bisa mengakses dari sekarang. Nah, adik-adik silahkan unduh aplikasi Widya Edu, kemudian masuk ke grup dan belajar bersama tutor-tutor pilihan. Nah, tutor-tutor pilihan Widya Edu ini berasal dari berbagai macam universitas ternama di Indonesia. Mulai dari UGM, ITB, UI, dan semuanya. Jadi, adik-adik SMK tenang saja. Adik-adik SMA jangan merasa minder, takut, bingung untuk belajar. Tinggal unduh aplikasi Widya Edu dan belajar di sana. Oke, jadi di aplikasi Widya Edu walaupun nanti SMK ini tetap bisa join di kelas yang isinya pembelajaran SMA gitu. Oke, bisa sekali. Oh, jadi tetap bisa mengikuti alur ya, Mbak ya. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa diunduh aplikasi Widya Edu karena teman-teman akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari materi pembelajaran, bahkan sampai ada latihan soal juga ya. Betul. Mbak Elina, bahkan nanti juga ada pembahasan. Nah, pembahasannya ini bisa diakses berulang kali. Jadi teman-teman jangan takut untuk kalau misalnya belum paham tentang materinya, bisa langsung dibuka aplikasinya dan dilihat lagi pembahasannya. Nah, EduFriends, saya rasa itu saja informasi tentang SMK dan dunia pekerjaan yang menjadi dilema banget buat anak SMK pada hari ini ya.
Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton terus Educast karena kedepannya kita akan membahas hal-hal menarik lainnya yang tentunya bermanfaat buat EduFriends semuanya. Oke, buat EduFriends semuanya jangan lupa untuk tetap terus nonton Educast dan jangan lupa untuk subscribe channelnya dan like juga video ini karena like dan subscribe teman-teman semua menambah semangat kami untuk membagikan info-info menarik ke depannya. Jadi sampai jumpa di Educast selanjutnya. Dadah.